Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya buku LKS kita bab ke-9 hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di sini kita akan langsung bahas soal-soalnya uji kompetensi. Nomor 1, berikut ini adalah perilaku yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, kecuali A. Berbuat baik kepada kedua orang tua, B. Berbuat baik kepada karib kerabat, C. Berbuat baik kepada hewan piaraan, D. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Jawabannya adalah karena kecuali, jawabannya adalah C teman-teman. Berbuat baik kepada hewan peliharaan. Nomor 2, perhatikan penggalan ayat berikut ini. Wabil walidaini ihsana. Potongan ayat tersebut artinya titik. A. Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya. B. Dan kepada kedua orang tuamu hendaknya berbuat baik. C. Ketika kedua orang tua telah berusia lanjut. D. Tetapi dia tidak berusaha masuk surga. Jawabannya adalah B teman-teman, dan kepada kedua orang tuamu hendaknya berbuat baik. Selanjutnya teman-teman, nomor 3, berikut ini yang merupakan contoh perilaku durhaka kepada kedua orang tua adalah A. Meminta doa restu kepadanya, B. Menjaga nama baiknya, C. Ziarah ke kuburnya, D. Berdusta kepadanya. Jawabannya adalah berdusta kepadanya. Nomor 4, berikut ini adalah jasa seorang ibu kepada anaknya kecuali A. Melahirkan, B. Merawat, C. Mendidik, D. Birrul walidain. Jawabannya adalah D. Birrul walidain teman-teman. Yang nomor 5, jika orang tua memerintahkan untuk berbuat maksiat, sikap yang paling tepat adalah A. Menolak dengan santun, B. Mentaati dengan sepenuh hati, C. Membantah karena bertentangan dengan ajaran Islam, D. Menolak dengan keras. Jawabannya adalah A teman-teman, menolak dengan santun. Nomor 6, Az-Zahra adalah anak yang pandai dan rajin. Sepulang sekolah, pasti ia menempatkan diri untuk membantu ibunya membersihkan rumah dan cuci piring. Hal ini mencerminkan sikap A. Birrul walidain, B. Uququl walidain, C. Ridhol walidain, D. Suhtul walidain. Jawabannya adalah birrul walidain. 7, berikut ini yang bukan merupakan cara berbakti kepada kedua orang tua adalah A. Berbicara kepada orang tua dengan santun, lembut, dan rendah hati. B. Membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. C. Membantu orang tua jika beliau sudah sakit keras. D. Merawatnya dengan sabar tatkala orang tua sedang sakit atau sudah berusia lanjut. Jawabannya adalah C teman-teman, membantu orang tua jika beliau sudah sakit keras. Nomor 8, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mendengarkan semua nasihatnya dengan penuh rasa hormat. 2. Berbicara kepada orang tua dengan santun, lembut, dan rendah hati. 3. Mendoakan orang tua agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Selalu memohon doa restu kepada orang tua. 5. Menyambung silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Dari pernyataan tersebut, yang termasuk cara berbakti kepada kedua orang tua ketika sudah meninggal dunia adalah Jawabannya adalah 3 dan 5 teman-teman. Mendoakan orang tua agar diberikan ampunan oleh Allah dan menyambung silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Nomor 9, salah seorang sahabat Rasulullah SAW dipaksa oleh ibunya untuk meninggalkan agama Islam. Ibunya mengancam untuk tidak makan dan minum hingga mati kecuali jika ia keluar dari agama Islam. Ia pun tetap dalam keislamannya, namun juga tetap menghormati dan merawat ibunya dengan sabar. Ia adalah Jawabannya adalah A.
Uwais bin Qarni, B. Sa'ad bin Abi Waqqas, C. Abdurrahman bin Auf, D. Zaid bin Harisah. Jawabannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, teman-teman. Nomor 10. Kisah-kisah orang terdahulu yang terekam dalam sejarah telah memberikan banyak pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang hidup pada masa kini. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Alqamah adalah A. Berjihad di jalan Allah adalah jalan untuk mendapatkan surga. B. Memakan harta yang tidak halal menyebabkan manusia semakin jauh dari Allah. C. Durhaka kepada orang tua menyebabkan manusia mendapatkan azab atau siksa dari Allah. D. Bersilaturahmi dengan saudara menyebabkan rezekinya menjadi lancar. Jawabannya adalah C, teman-teman. Durhaka kepada orang tua menyebabkan manusia mendapatkan azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 11. Berikut ini yang termasuk perbuatan dosa besar adalah A. Birrul walidain, B. Ngukukul walidain, C. Ridol walidain, D. Uswatun hasanah. Jawabannya adalah ngukukul walidain. Nomor 12. Nomor 12. Perhatikan hadis berikut ini. Ta'allamu wa'allimu wa tawadu'u limu'allimikum walayalau limu'allimikum. Arti kalimat yang bergaris bawah di bawah adalah Arti kalimat yang bergaris bawah adalah Ini ya, teman-teman. A. Belajarlah kamu semua. B. Mengajarlah kamu semua. C. Serta berbuat baiklah kepada gurumu. D. Dan hormatilah gurumu. Jawabannya adalah dan hormatilah gurumu. 13. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mendapatkan julukan Babul Ilmi. Julukan ini diberikan karena A. Kedalaman ilmu pengetahuan yang dimilikinya. B. Keahliannya dalam memainkan pedang. C. Kepiawaiannya dalam membuat kaligrafi. D. Banyaknya harta yang ia miliki. Jawabannya adalah A. Kedalaman ilmu pengetahuan yang dia miliki. Selanjutnya nomor 14. Lafal berikut yang artinya terletak pada keridhaan kedua orang tua adalah A. Fi sakhatil walid, B. Wa sakhatur rabbi, C. Fi ridol walidi, D. Man adraka walidai. Jawabannya adalah C, teman-teman. Fi ridho walidi. Nomor 15. Perhatikan ungkapan berikut. Nomor 15. Perhatikan ungkapan berikut ini. Ana abdun. Ini liman ya, teman-teman, ada lamnya. Ana abdun liman alamni hurfan wahidan. Ini hurufnya enggak ada harokatnya. Mungkin seperti itu bacaannya ya, teman-teman. Ungkapan yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu tersebut artinya saya adalah orang yang pandai merangkai kata-kata. B. Saya adalah hamba Allah yang taat kepadanya. C. Saya adalah orang yang memiliki pemahaman tentang ilmu agama. D. Saya adalah hamba saya yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Jawabannya adalah D ya, teman-teman. Anak abdun ya. Nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. 2. Memberikan hadiah kepada guru menjelang kelulusan. 3. Mengajaknya makan siang bersama setiap hari. 4. Mengikuti pembelajaran dengan semangat dan serius. 5. Berusaha menunjukkan prestasi terbaik kita sehingga guru akan merasa bangga. Dari pernyataan tersebut yang termasuk cara berbuat baik dan taat kepada guru adalah Jawabannya adalah 1. Menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan semangat dan serius.
Dan 5, berusaha menunjukkan prestasi terbaik kita sehingga guru akan merasa bangga. Jawabannya adalah D, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, nomor 17, seorang peserta didik harus memiliki sikap ta'zim terhadap guru. Ta'zim artinya A. Memuliakan, B. Menyenangkan, C. Membantu, D. Memotivasi. Jawabannya adalah A. Memuliakan. Selanjutnya, teman-teman, nomor 18, berikut ini sikap peserta didik yang benar ketika guru terlambat masuk ke kelas adalah A. Menunggunya hingga guru masuk ke kelas. B. Menunggu sebentar kemudian mencari informasi ke guru piket. Jika guru berhalangan hadir, minta tugas dari guru piket. C. Membaca buku-buku non-akademik. D. Menggunakan kesempatan untuk bersendahuro di dalam kelas. Jawabannya adalah B, teman-teman. Menunggu sebentar kemudian mencari informasi ke guru piket. Jika guru berhalangan hadir, minta tugas dari guru piket. Nomor 19, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ada 3 macam doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan padanya, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang musafir, dan doa dan A. Doa orang yang membaca Al-Qur'an, B. Doa orang yang sama orang Islam, C. Doa anak kepada orang tuanya, D. Doa orang tua kepada anaknya. Jawabannya adalah D, teman-teman, doa orang tua kepada anaknya. Yang 20, seorang ulama besar pernah mengatakan bahwa jika ada anak yang mengobrol ketika guru sedang menyampaikan ilmu, maka dia tidak akan mendapat kebaikan. Ulama itu bernama A. Imam Sufyan Ats-Tsauri, B. Imam Bukhari, C. Imam Malik, D. Imam Hanafi. Jawabannya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri.